Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa ada sejumlah pihak di pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ingin cawe-cawe di partainya. Ia menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons pertanyaan para jurnalis mengenai pengambil alihan partai politik, seperti yang diungkapkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ya, masyarakat sudah bisa menilai ada keinginan, nafsu dari beberapa segelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB, kata pria yang akrab disapa Cak Imin di Pondok Pesantren Darul Rahman, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa terdapat hak konstitusi yang berbeda untuk partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa PBNU tidak boleh ikut campur tangan mengurusi PKB karena perbedaan aturan yang mengatur kedua lembaga tersebut. Jadi, mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat konstitusi karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang, jelasnya. Walaupun demikian, ia membuka opsi untuk ngopi bareng dengan PBNU sebelum Muktamar PKB dilaksanakan pada 24 hingga 25 Agustus 2024 di Bali. Akan tetapi, ia niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar, katanya. Sementara saat memberikan sambutan dalam acara serah terima dokumen untuk pasangan bacalon Pilkada 2024, Cak Imin kembali menyindir soal cawe-cawe pengurus PBNU ke dalam partainya. Menurut Cak Imin, siapapun di negara ini harus tunduk dan taat kepada konstitusi negara. PKB sebagai kekuatan politik akan terdepan dalam mewujudkan keadilan ini. Hukum harus terwujud dengan sebaik-baiknya. Negara hukum harus betul-betul nyata terwujud, bukan negara kekuasaan. Sehingga dalam konteks ini saya menitipkan amanat penting yaitu bahwa PKB dan seluruh kepala daerah yang diusung PKB harus tunduk kepada konstitusi, tegasnya. Siapapun yang melanggar konstitusi harus berhadapan dengan kenegaraan kita. PBNU pun kalau melanggar konstitusi juga harus melawan kaidah kebangsaan kita. Kiai pun dimanapun dia berada, kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercinta ini, pungkas Cak Imin. Dengan mandat yang diberikan oleh PKB, Bapak Ibu sekaligus siap untuk mengawal harapan, cita-cita, mabadi, siasah, dasar-dasar perjuangan yang dimiliki PKB. Dari semua nilai ajaran, tradisi, doktrin, ideologi, mabadi, siasah, seluruhnya tersimpulkan dalam 3 hal. Yang paling pertama adalah kewajiban mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan. Seluruh rangkaian perjuangan yang kita lakukan dalam berbagai kesempatan, termasuk jabatan publik yang paling penting, kepala daerah, harus berorientasi utama kepada upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Yang kedua, pilar penting di dalam ideologi bangsa kita, sekaligus amanat perjuangan nilai-nilai dasar yang dibangun oleh PKB, yaitu terwujudnya keadilan sosial. Kita tahu keadilan sosial yang paling pokok adalah pemerataan dan kesetaraan yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Gunanya kita memilih demokrasi adalah salah satu yang paling pokok adalah kesamaan di depan hukum dan perundang-undangan. Sehingga keadilan yang harus diwujudkan oleh para pemimpin termasuk PKB adalah bagaimana keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat kita. PKB sebagai kekuatan politik akan terdepan di dalam mewujudkan keadilan ini. Hukum harus terwujud dengan sebaik-baiknya, negara hukum harus betul-betul nyata terwujud, bukan negara kekuasaan. Sehingga dalam konteks ini, saya menitipkan amanah penting, yaitu bahwa PKB dan seluruh jajaran
serta kepala daerah yang diusung PKB harus tunduk dan taat kepada konstitusi. Siapapun yang melanggar konstitusi berhadapan dengan kenegaraan kita. PBNU pun kalau melanggar konstitusi juga harus melawan kaidah kebangsaan kita. Kiai pun dari manapun dia berada, kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercinta ini. Oleh karena itu keadilan menjadi fondasi yang berdasarkan konstitusi. Konstitusi itu ada dua sebetulnya. Konstitusi negara bangsa di dada kita mulai dari Undang-Undang Dasar 45, seluruh peraturan perundang-undangan harus menjadi rujukan setiap langkah. Kalau kita istiqomah di dalam konstitusi, insya Allah jalan kita lempeng dan tidak akan ada satupun yang mengganggu seluruh kepemimpinan kita yang akan kita jalankan di dalam pemerintahan daerah, termasuk di dalam seluruh proses politik nasional kita. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.